Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aprila Gardinia dengan NPM 20130230443 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan dari beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada metode perturbasi, yang kedua ada metode variasi, dan yang ketiga adalah self-consistent field approach atau Hartree-Fock method. Baik, materi yang pertama adalah metode perturbasi. Teori perturbasi adalah metode untuk terus meningkatkan solusi perkiraan yang diperoleh sebelumnya untuk suatu masalah. Dan ini adalah metode penting dan umum untuk menemukan solusi perkiraan untuk persamaan Schrödinger. Menggunakan teori perturbasi untuk mendekati persamaan Schrödinger atom helium yang tidak dapat diselesaikan secara analitik dengan berfokus pada suku tolakan Coulomb yang membuatnya berbeda dari persamaan Schrödinger sederhana. Istilah tolakan elektron-elektron dikonseptualisasikan sebagai koreksi atau gangguan kehamiltonian yang dapat diselesaikan dengan tepat yang disebut Hamiltonian order 0. Istilah perturbasi mengoreksi Hamiltonian sebelumnya agar sesuai dengan masalah baru. Dengan cara ini Hamiltonian dibangun sebagai jumlah suku-suku dan setiap suku diberi nama. Misalnya, kita menyebut Hamiltonian yang disederhanakan atau dimulai H-bar 0, suku orde 0, dan suku koreksi H-bar 1, suku orde pertama. Dalam ekspresi umum, di bawah ini mungkin ada jumlah suku koreksi yang tak terhingga dengan urutan yang semakin tinggi, seperti pada persamaan 9.3.1. Tetapi biasanya tidak perlu memiliki lebih banyak suku daripada H-bar 0 dan H-bar 1 untuk atom helium, seperti persamaan 9.3.2 dan 9.3.3. Dalam bentuk umum, teori perturbasi fungsi gelombang juga dibangun sebagai penjumlahan suku-suku dengan suku orde 0, menunjukkan solusi eksak untuk Hamiltonian orde 0 dan suku orde lebih tinggi menjadi koreksi. Bisa dilihat pada persamaan 9.3.4. Demikian pula, energi ditulis sebagai jumlah dari suku-suku dari urutan yang meningkat, seperti pada persamaan 9.3.5. Untuk memecahkan masalah menggunakan teori perturbasi, kita dapat mulai dengan menyelesaikan persamaan orde 0. Ini memberikan solusi perkiraan yang terdiri dari E0 dan psi 0. Persamaan perturbasi orde 0 untuk atom helium adalah seperti pada persamaan 9.3.6, maka kita dapat menyelesaikan persamaan untuk atom helium ini dan menemukan bahwa N0 sama dengan min 108 eV dengan menggunakan perkalian dua fungsi gelombang atom hidrogen untuk psi 0 dan menghilangkan interaksi elektron-elektron dari H-bar 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah memperbaiki solusi orde 0 dengan memasukkan H-bar 1, H-bar 2, dan seterusnya, dan menemukan psi 1 dan E1, psi 2 dan E2, dan seterusnya. Solusinya ditingkatkan melalui penambahan bertahap fungsi lain ke fungsi yang ditemukan sebelumnya hasil. Fungsi-fungsi ini ditemukan dengan memecahkan serangkaian persamaan seperti Schrödinger, persamaan perturbasi tingkat tinggi. Persamaan perturbasi orde pertama mencakup semua suku dan persamaan Schrödinger. H-bar psi sama dengan E psi yang mewakili pendekatan orde pertama ke H-bar psi dan E. Persamaan ini dapat diperoleh dengan memotong H-bar, psi, dan E setelah orde pertama ketentuan. Seperti pada persamaan 9.3.7, kemudian sekarang dihapus tanda kurung untuk mendapatkannya dan menghasilkan persamaan 9.3.8. Untuk contoh soal metode perturbasi, berapakah fungsi gelombang tak terperturbasi pada hidrogen dengan level N sama dengan 2? Jawabannya adalah pada level N sama dengan 2 untuk hidrogen adalah 4 volt degenerate karena untuk hidrogen 2S dan 2P mempunyai energi yang sama. Jadi level energi tak terperturbasi tereksitasi pertama adalah 8 volt degenerate. Fungsi gelombang tak terperturbasinya adalah seperti pada persamaan 9.96 yang ada di layar. Selanjutnya yang kedua yaitu metode variasi. Metode variasi yang kuat dan serbaguna dan menggunakan untuk meningkatkan solusi perkiraan yang ditemukan untuk atom helium menggunakan pendekatan elektron independen. Salah satu cara untuk memperhitungkan tolakan elektron-elektron adalah dengan memodifikasi bentuk fungsi gelombang. Modifikasi yang logis adalah mengubah muatan inti Z dalam fungsi gelombang menjadi muatan inti efektif dari +2 ke nilai yang lebih kecil yang disebut zeta atau ziff.
Alasan untuk melakukan modifikasi adalah bahwa satu elektron sebagian melindungi muatan inti dari elektron lainnya, seperti pada gambar yang tertera pada layar. Daerah dengan kerapatan muatan negatif antara salah satu elektron dan inti plus 2 membuat energi potensial di antara mereka lebih positif atau mengurangi daya tarik di antara mereka. Kita dapat mempengaruhi perubahan inti secara matematis dengan menggunakan ZIF kurang dari 2 dalam ekspresi fungsi gelombang. Jika perisai selesai, maka ZIF sama dengan 1. Jika tidak ada perisai, maka ZIF sama dengan 2. Jadi, cara untuk memperhitungkan interaksi elektron-elektron adalah dengan menghasilkan efek perisai. Pelindungnya tidak nol dan tidak lengkap, jadi muatan nuklir efektifnya antara 1 dan 2. Secara umum, sebuah teori harus dapat membuat prediksi terlebih dahulu dari pengetahuan hasil percobaan. Akibatnya, prinsip dan metode untuk memilih nilai terbaik untuk ZIF atau parameter lain yang dapat disesuaikan yang akan dioptimalkan dalam perhitungan diperlukan. Prinsip variasi memberikan kriteria dan metode yang diperlukan. Prinsip variasi mengatakan bahwa nilai terbaik untuk setiap parameter variabel dalam fungsi gelombang perkiraan adalah nilai yang memberikan energi terendah untuk keadaan dasar, yaitu nilai yang meminimalkan energi. Metode variasional adalah prosedur yang digunakan untuk mencari energi terendah dan nilai yang terbaik untuk parameter variabel. Prinsip variasi berarti bahwa nilai harapan untuk energi IK diperoleh dengan menggunakan fungsi gelombang perkiraan dan operator Hamiltonian yang tepat akan lebih tinggi dari atau sama dengan energi sebenarnya untuk sistem. Ide ini sangat kuat ketika diterapkan untuk memungkinkan kita untuk menemukan fungsi gelombang perkiraan terbaik dari fungsi gelombang tertentu yang berisi satu atau lebih parameter yang dapat disesuaikan yang disebut fungsi gelombang percobaan. Pernyataan matematis dari prinsip variasi adalah seperti persamaan 9.4.1, E trial lebih dari sama dengan E true, di mana E trial sama dengan integral psi bintang trial dikali H bar psi trial dr dibagi integral psi bintang trial dikali psi trial dr. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh soal dari metode variasi dapat dilihat pada layar. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu Safe Consistent Field Approximation atau Hartree-Fock Method. Metode untuk menemukan fungsi gelombang satu elektron terbaik yang diterbitkan oleh Hartree pada tahun 1948 dan diperbaiki 2 tahun kemudian oleh Fock. Agar persamaan Schrödinger dapat dipecahkan, variabel harus dapat dipisahkan. Variabelnya adalah koordinat elektron. Untuk memisahkan variabel dengan cara yang menyimpan informasi tentang interaksi elektron-elektron, istilah tolakan kolom misalnya E24 pi epsilon 0 RL2 untuk helium harus didekati sehingga hanya bergantung pada koordinat satu elektron. Perkiraan Hamiltonian seperti itu dapat menjelaskan interaksi elektron dengan cara rata-rata. Fungsi eigen satu elektron yang tepat dari pendekatan Hamiltonian ini kemudian dapat ditemukan dengan cara menyelesaikan persamaan Schrödinger. Fungsi-fungsi ini adalah fungsi satu elektron terbaik. Fungsi gelombang satu elektron terbaik menurut definisi akan memberikan energi total serendah mungkin untuk sistem multi-elektron ketika digabungkan menjadi determinan Slater dan digunakan dengan Hamiltonian multi-elektron lengkap untuk menghitung nilai ekspektasi energi total sistem. Fungsi gelombang ini disebut fungsi gelombang Hartree-Fock dan energi total yang dihitung adalah energi Hartree-Fock sistem. Penerapan metode variasional untuk masalah meminimalkan energi total mengarah ke persamaan seperti Schrödinger, yaitu disebut persamaan Hartree-Fock, seperti persamaan yang ada di layar, yaitu persamaan 9.7.1 F bar psi I sama dengan epsilon I dikali psi I, di mana F bar disebut operator Fock. Operator Fock adalah operator satu elektron dan menyelesaikan persamaan Hartree-Fock memberikan energi dan orbital Hartree-Fock untuk satu elektron untuk sistem dengan elektron 2n. Variabel I berkisar dari 1 hingga n, yaitu akan ada satu persamaan untuk setiap orbital. Alasannya adalah karena hanya fungsi gelombang spesial yang digunakan dalam persamaan 9.7.1 karena bagian spesial suatu orbital dapat digunakan untuk menggambarkan dua elektron, masing-masing energi dan fungsi gelombang yang ditemukan dengan menyelesaikan persamaan 9.7.1 akan digunakan untuk menggambarkan dua elektron.
Kemudian untuk contoh soal Hartree-Fock method, yaitu dapat dilihat pada layar. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.